Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya tolong dikeluarkan ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama sekali lagi. Sallallahu Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya sore ini? Coba suaranya. Ikhwan, apa kabar semuanya? Akhwati, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semua, apa kabar semuanya? Teman hijrah? Kurang semangat. Teman hijrah? Takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Itu pintu yang itu dibuka aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja bagi Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan sore ini Allah lah yang melembutkan hati kita, Allah yang meringankan langkah kita, Allah jugalah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di majlis ilmunya teman hijrah. Ahilman berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah teman-teman datang ke tempat ini menggugurkan dosa. Ahilman juga berharap kepada Allah, semoga siapapun di antara teman-teman
yang hadir sore ini, yang mungkin datang membawa banyak persoalan dalam hidupnya. Mungkin ada yang sedang punya masalah, mungkin ada yang sedang gelisah, mungkin ada yang sedang rumit pusing menjalani kehidupan. Mudah-mudahan setelah pulang dari majlis ilmu ini, Allah hadirkan jalan keluarnya. Kenapa itu yang diminta? Karena Ahilman percaya tempat terbaik untuk mengundang pertolongan Allah, mengundang jalan keluar Allah, mengundang solusi dari setiap masalah, tempat itu namanya masjid. Bukankah kalau kita masuk ke dalam masjid kemudian berdoa dengan kalimat Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu, pintu-pintu cintamu, pintu-pintu solusimu, pintu-pintu jalan keluarmu. Dan memang tempat terindah, terbaik yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman yang di tengah kesibukan urusan dunia, tapi sore ini teman-teman dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini, maka catat baik-baik, Allah inginkan hadirkan kebaikan dalam hidup teman-teman sekalian. Coba Ahilman tanya, tolong angkat tangannya, siapa di antara teman-teman yang sore ini sedang punya masalah? Gak usah tinggi-tinggi banget, kelihatan masalahnya. Semua di antara kita pasti punya masalah. Memang ciri orang hidup itu punya masalah. Semakin dia hidup, semakin dia punya masalah. Ciri orang beriman punya masalah. Makin kuat imannya, makin berat masalahnya, makin berat ujiannya. Tapi karena dia punya benteng iman dalam hatinya, dalam dirinya, seberat apapun masalah yang datang dalam hidupnya, maka akan ringan di hadapannya. Kenapa? Karena dia punya benteng iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak punya benteng iman, maka masalah, persoalan, kesulitan itu semakin berat dalam hidupnya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 2? Apa kata Allah? Apakah kamu mengira sudah dikatakan beriman, kamu mengatakan beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau ada di antara teman-teman yang diuji, yang dikasih musibah, yang dikasih cobaan, yang dikasih masalah, yang dikasih kesulitan, maka belajarlah untuk menangkap setiap kesulitan itu sebagai tanda kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Jadi bahasa gampangnya, Allah lagi nitipin pesan cinta kepada kita melalui ujian-ujian yang sedang kita dapatkan. Mohon maaf kalau boleh Ahilman tebak, mungkin ada di antara teman-teman yang sore ini sedang punya masalah dengan perasaan hatinya. Ada apa enggak? Ada apa di antara masalahnya? Mungkin ini mungkin ya, mungkin ada di antara teman-teman yang senang dengan seseorang, tapi seseorangnya nggak senang sama teman-teman. Jadi bahasa gampangnya, saya suka tapi dia nggak suka. Misal, ada yang begitu di sini kira-kira? Ada. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang ditinggal oleh seseorang yang dicintai misalnya. Ada yang begitu di sini? Ada. Atau ada di antara teman-teman yang mungkin perasaannya sedang digantungkan hari ini misalnya, sedang di PHP-kan, maju nggak jelas, mundur nggak jelas, hubungan tanpa status. Orang teh nanaonan sih iya teh gitu ya, bertanya-tanya, berkali-kali bertanya tapi tetap nggak ada jawaban. Mungkin selain hati yang gelisah dengan urusan perasaan, mungkin mohon maaf ada di antara teman-teman yang di PHK dari pekerjaannya. Mungkin ada yang dirumahkan dari pekerjaannya. Mungkin ada yang salary-nya dikurangi dari perusahaannya.
Atau mungkin ada yang sedang usaha bisnis omsetnya menurun, misal. Ada yang begitu di sini? Ada. Atau ada yang baru wisuda virtual, wisudanya kemarin, baru wisuda virtual, kemudian sudah lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Ada atau tidak? Ada. Atau mungkin mohon maaf, teman-teman yang sudah menikah, berumah tangga, sedang punya persoalan dengan pasangannya masing-masing misalnya. Apapun ujian itu, apapun masalah itu, maka percayalah, kalau teman-teman dengan masalah itu, dengan kesulitan itu, dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk semakin mendekat taat kepada Allah, maka sesungguhnya disitulah Allah sedang mencintai kita. Ahilman ulangi ya, kalau teman-teman sedang dikasih masalah, sedang dikasih kesulitan, tapi di saat yang bersamaan teman-teman mampu mendekat taat kepada Allah melalui kesulitan itu, maka teman-teman sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah mengingatkan kita dengan masalah, dengan kesulitan, agar teman-teman merenung, berpikir untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 pekan ke belakang Ahilman dikasih sakit. Allahu Akbar. Ahilman sakit nikmat atau tidak? Nikmat ketika saat sakit dijadikan momentum terbaik untuk banyak bermuhasabah, banyak berpikir, banyak merenung. Ya Allah, begitu banyak dosa hamba ini ya Allah. Lisan banyak bicara pasti banyak salah. Banyak kekurangan, banyak maksiat, banyak dosa. Sujudnya lebih panjang, sholatnya lebih khusyuk, air mata mudah sekali keluar pas lagi sakit itu. Di saat itu, kalau teman-teman menemukan kondisi lebih bisa mendekat kepada Allah dengan kesulitan yang datang ini, maka teman-teman sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir sore ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, semua dicintai ya. Jadi di awal pertemuan ini Ahilman mengingatkan ya kepada diri Ahilman, kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji dengan kesulitan, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya hanyalah pertolongan Allah yang akan mengarahkan kita pada jalan-jalan terbaik yang diridhoi oleh Allah. Belajarlah untuk menyerahkan setiap apapun skenario hidup kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Semua yang mengatur urusan kehidupan kita hanya siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Allah. Yang melancarkan, memudahkan setiap urusan kita siapa? Allah. Belajarlah bersandar kepada Allah dalam setiap skenario kehidupan yang teman-teman jalani. Karena kalau teman-teman bersandar kepada selain Allah, maka siap-siap teman-teman akan dibuat kecewa dalam kehidupan ini. Teman-teman yang bekerja, jangan terlalu bersandar ke tempat pekerjaan kita. Karena bisa jadi besok lusa, entah kapan, mungkin kita akan diberhentikan dari perusahaan itu. Kalau tidak diberhentikan, kita yang memilih berhenti dari perusahaan itu. Di perusahaan ada bos, ya, ada atasan kita. Jangan bergantung kepada atasan kita.
Karena barangkali besok lusa atasan kita akan dimutasi, akan dipindahkan. Kalau teman-teman bergantung pada atasan, saat atasan dipindahkan, teman-teman gelisah, kecewa dibuatnya. Teman-teman punya bisnis, usaha, jangan bersandar kepada usaha bisnisnya, karena bisa jadi fluktuasi ekonomi berubah. Belum lagi kita menghadapi resesi ekonomi, belum lagi menghadapi setiap persoalan ekonomi yang mungkin hari ini usaha kita meningkat, besok lusa gulung tikar, bangkrut, habis usaha yang selama ini kita andalkan, tak mampu mengantarkan kebaikan dalam diri kita. Teman-teman yang sudah menikah, punya pasangan, halal ya, halal itu, tapi jangan terlalu bergantung kepada yang menjadi pasangan kita. Yang sudah halal saja tidak boleh bergantung, apalagi teman-teman yang belum halal, yang barangkali selama ini masih menjalin hubungan yang belum halal, yang tidak jelas dengan orang yang selama ini kita yakini bahwa dia pasangan kita, padahal mohon maaf ujungnya dia pergi meninggalkan kita. Simpelnya, jangan bergantung kepada selain Allah, karena konsekuensi logis yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Tapi bergantunglah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, sore ini Ahilman memulai dengan mengajak teman-teman untuk semakin bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hidup ini nggak lama teman-teman, hidup ini nggak lama, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Maka jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita, kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja. Dua, bisa jadi amalnya dikit, Allah berikan kesempatan usia agar kita tambahin amal terus. Atau yang kedua, dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita agar memperbanyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Teman terindah, teman terbaik, tempat terindah, itulah teman hijrah. Ahilman selalu mohon sama Allah, kalau kita pernah berteman di dunia, pernah bersahabat di dunia, maka tolong ya, jika seandainya teman-teman nanti ditakdirkan masuk surga, ada di antara teman-teman yang ditakdirkan masuk surga, tolong ingat pertemuan ini, tolong ingat kebersamaan ini, tolong ingat persahabatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu mengumpulkan kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita harus saling kenal dengan satu sama lain, ingat wajahnya, tag namanya, mumpung masih ada Instagram di dunia gitu ya. Karena ketika nanti di akhirat mungkin sudah tidak ada lagi, kita mau nge-tag siapa gitu. Ya, tag, ingetin, jangan ragu-ragu ngajak orang dekat sama Allah, jangan sungkan-sungkan untuk membuat orang semakin taat sama Allah. Ingat ya, mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan jika ada orang yang berbuat kebaikan karena ajakan kita. Allahu Akbar. Jadi kalau teman-teman nge-share sesuatu, nge-tag sesuatu, ada kebaikan di situ, dan kemudian ada orang yang berbuat baik karena wasilah ajakan teman-teman, itu pahalanya mengalir bagi teman-teman, mengalir baik teman-teman. Makanya teman-teman, kalau ngajak orang kemudian ditolak sama orang, jangan kapok gitu loh. Contoh nih, ngajak ngaji, teman-teman ngajak temennya, bro ngaji yuk, dia nolak,
nyeri cangkeng misalnya gitu kan, engkewe lah ngaji teh gitu. Teman-teman jangan menyerah, besok ajak lagi, besok ajak lagi, besok ajak lagi. Sampai kapan Ahilman? Bosen ngajak terus, dianya nggak mau terus. Kapan batasnya? Yang membatasi dakwah kita, kematian kita. Jika ajal sudah menjemput kita, disitulah kita berhenti untuk mengajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih diberikan usia, jika masih ada kesempatan, ada kuota, ada handphone, ada sosial media, ada dakwah kita, maka jangan sungkan-sungkan mengajak orang semakin mendekat taat kepada Allah. Ahilman kumaha atunya, da aku juga belum soleh misalnya, da aku juga belum baik. Kadang-kadang sok dibalikan ke baturan teh. Mana ngajak orang segala wae. Emang mana geus yakin asup surga mana teh? Ngajak-ngajak orang misalnya begitu. Teman-teman bilang, justru kan aku nggak yakin masuk surga. Aku ingin bersamamu, melangkah bersamamu gitu loh. Kan kita mah kadang-kadang solid teh dalam bahasa yang mohon maafnya, solid teh hal-hal yang pertemanan yang buruk-buruk kadang-kadang solid kan. Justru solid teh kudu yang baik-baik. Sholat jamaah ke masjid kudu greget. Ayo, sholat jamaah. Angkewe, hayo. Angkewe, hayo. Angkewe pangku jotong sukaan ke masjid. Kita teh kudu apa ya, kudu punya keinginan izzah yang luar biasa, mengajak orang semakin mendekat taat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman doakan semua yang hadir di sini termasuk Ahilman, mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur ya, berkah dalam dakwah insya Allah ya. Teman-teman juga sama, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sore ini kita akan bicara tentang apa judulnya? Apa? Naon? Oke deh. Ikatan cinta. Itu judul naon sih? Hah? Oh, judul itu ya gitu. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, Ahilman tuh senang banget kalau topiknya tentang cinta. Teman-teman senang apa enggak? Cius. Beneran ya? Kenapa suka senang gitu Ahilman? Ya karena memang cinta itu rasa ya. Cinta itu rasa yang setiap manusia diberikan anugerah rasa itu. Coba Ahilman tanya. Teman-teman sering mendengar kalimat cinta? Sering? Sering. Sering? Sok Ahilman tanya, cinta itu definisinya apa sih? Naon? Lope. Naon lope? Lope cik atuh nu rada ieu. Jadi kalau teman-teman ngedengar kalimat cinta tuh apa sih definisinya? Coba Ikhwan apa? Naon? Ngahulang kieu ieu teh. Cinta teh naon sih? Kita sering kali bicara cinta, dengar kalimat cinta, terus sekarang cinta teh apa? Akhwat, cinta teh apa neng? Cinta teh apa? Kasih sayang. Oke. Ikhwan, antum apa? Jangan sama jawabannya. Naon? Kasih martabak, nah jadi martabak. Tuhnya kita teh kadang-kadang suka membahas sesuatu tapi kita nggak tahu definisi sesuatu itu apa gitu. Cinta teh apa gitu. Nah terus teman-teman balikin ke Ahilman, kalau kata Ahilman cinta teh apa? Kalau buat Ahilman, cinta itu energi. Energi itu apa? Cinta bolak-balik weh teman. Cinta itu energi atau kekuatan lah yang bisa merubah keadaan. Itu cinta. Setuju apa enggak kira-kira? Ada jawaban lain? Atau mau ask the audience? Atau 50-50 jawabannya? Cinta itu energi yang bisa merubah keadaan. Dengan cinta, yang berat jadi ringan. Karena cinta, yang rumit jadi sederhana. Karena cinta, yang jauh jadi dekat. Cinta adalah kekuatan yang bisa merubah keadaan.
Saking dalamnya definisi cinta, kita kadang sulit mendefinisikannya. Seperti kedalaman samudra, kita juga sulit untuk mengukur kedalamannya. Semakin dalam rasa cinta itu, maka semakin sulit kita mendefinisikannya. Teman-teman kalau ditanya suka sama seseorang, Ailman nanya, nah bet suka sama seseorang, duka tuh seresep we. Kenapa? Teuing gitu. Sok teman-teman ya, kalau suka sama seseorang ditanya alasan, kadang-kadang kita nggak punya alasan. Betul apa enggak? Dan itu bagus. Cinta tanpa alasan itu bagus. Karena ketika alasan itu hilang, maka akan hilang juga cintanya. Kadang kita butuh mencintai tanpa alasan, karena saking besarnya cinta kita sehingga kita tidak mau menemukan alasan mencintai itu. Nah, di dalam hati ini semua oleh Allah diberikan anugerah yang namanya cinta. Hanya mohon maaf, dengan perasaan itu, dengan perasaan cinta itu, ada yang menjadi positif, ada yang menjadi negatif. Ada sesuatu yang menjadi baik, ada sesuatu yang menjadi buruk. Maka yuk kita mengenali istilah cinta di dalam Al-Quran agar kita bisa paham gitu ya. Atau istilah cinta yang seringkali keluar dalam konteks pendekatan di dalam Islam. Ada 3 level, ada 3 tingkatan cinta. Pertama, ada yang disebut dengan rahmat. Apa yang pertama? Rahmat. Rahmat atau rohmah sama aja ya. Rahmat. Ahilman, apa itu rahmat atau rahmah? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hambanya yang tidak terbatas. Itu rahmat. Ulangi, rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hambanya yang tidak terbatas. Ada yang mencintai kita melebihi siapapun, yaitu Allah. Jika seandainya seluruh kasih sayang manusia itu disatukan, maka demi Allah tidak akan ada yang bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika kasih sayang seluruh ibu kepada anaknya dikumpulkan, maka tidak akan ada yang melebihi kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Apa namanya? Rahmat. Rahmat Allah itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita seringkali minta, yang seringkali kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada kita. Ahilman, kenapa kita harus berharap rahmat Allah? Ya, pertama, seseorang itu bisa diampuni dosanya karena rahmat Allah. Teman-teman di sini sepakat ya, kita semua punya banyak dosa. Sepakat apa enggak? Kita semua berlumur dengan maksiat. Setuju apa enggak? Teman-teman sekalian, berapa banyak pun dosa kita, berapa sering pun maksiat kita, berapa rutin kesalahan kita, kita semua bisa diampuni oleh Allah saat kita bertobat kepada Allah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Silakan dibuka. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar surat keberapa? 39. Surat ke-39 ayat 53. Baik. Sudah ketemu ayatnya? Sudah ya? Seperti biasa, Ahilman akan baca
beserta artinya. Ahilman sekali, teman-teman ikuti sekali. Bisa? Boleh? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Sama-sama? Yang kencang suaranya. Qul, katakanlah. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Alladzina, orang-orang. Asrafu, yang berlebihan melampaui batas. Asrafu, yang berlebihan melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap mereka. Ala anfusihim, terhadap diri mereka. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa. Jami'an, seluruhnya. Innahu, sesungguhnya. Huwa, dialah Allah. Al-Ghafuru, maha pengampun. Ar-Rahim, maha penyayang. Kita ulangi ya. Qul, katakanlah. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Alladzina, yaitu orang-orang. Asrafu, yang berlebihan melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap diri mereka. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa. Jami'an, seluruhnya. Innahu, sesungguhnya. Huwa, dialah Allah. Al-Ghafuru, maha pengampun. Ar-Rahim, maha penyayang. Ahilman Arabnya teman-teman artinya. Qul, qul, ya ibadiya alladzina, yaitu orang-orang, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Allahu Akbar. Pertama, level cinta rahmat, cintanya Allah kepada hambanya yang tiada terbatas. Teman-teman, siapapun di antara kita yang berlumuran dosa, yang banyak dosa, sebanyak apapun dosa kita, pesan Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Selama teman-teman minta ampun sama Allah, lihat jawabannya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita, bukan sebagian, bukan setengah, tapi jami'an, seluruhnya. Kenapa? Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Rahmat Allah.
Kalau Allah tidak punya cinta kepada hambanya, kalau Allah tidak punya kasih sayang kepada hambanya, maka demi Allah kita tidak akan bisa mendapatkan ampunan dosa atas semua kesalahan kita. Karena kita percaya, kita yakin Allah Maha Pengampun, maka bagi orang beriman, sebesar apapun dosanya, selama dia kembali kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia taat kepada Allah, sebesar itu ketaatannya, maka sebesar itulah ampunan Allah dalam rahmatnya kepada kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, karena rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah berzina, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah durhaka kepada orang tua, mungkin ada di antara teman-teman yang pernah meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat. Ada di antara teman-teman yang mungkin ketika Ramadan tidak berpuasa misalnya. Ada di antara teman-teman yang mungkin pernah mabuk minuman keras. Dan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita semua. Pertama, rahmat Allah. Rahmat adalah peluang, adalah kesempatan yang Allah berikan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, rahmat Allah juga, seseorang itu bisa masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Ahilman tanya, teman-teman yang hadir sore ini ingin masuk surga atau tidak? Mau masuk surga? Allahu Akbar. Teman-teman dengarkan baik-baik, yang membuat seseorang itu masuk surga karena apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lan yudkhilal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga seseorang di antara kamu sekalian karena amal yang kamu lakukan. Ahilman, kok amal tidak bisa mengantarkan kita ke surga? Iya, karena kita tidak tahu pasti. Mohon maaf, barangkali ada di antara kita yang saat beramal niatnya bukan ikhlas kepada Allah. Saat beramal ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipandang gitu ya. Ingat, mohon maaf, sehebat apapun amal itu, sebagus apapun amal itu, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tuntunannya bukan sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebanyak amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Lantas kalau kita bangga dengan amal kita, padahal kata Nabi, amal kita tidak akan mampu mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi hati-hati membaca hadis ini, jangan sampai teman-teman begini menafsirkannya, oh berarti atuh akhirnya mending gitu, mending ulah beramal we, dan mual tangtu asup surga. Bukan begitu, yang beramal saja belum tentu masuk surga dengan amalnya, bagaimana yang tidak beramal? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga tidak engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, nah aku juga tidak, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, lantas apa yang membuat seseorang bisa masuk surga? Rasul kemudian menjawab, yang membuat seseorang itu masuk surga illa ayyataghammadani Allah birahmatih, yang membuat seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini penting sekali. Selama teman-teman masih hidup, selama itulah teman-teman punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah. Makanya teman-teman, kalau kita melihat seseorang yang sering berbuat dosa maksiat, jangan mudah menjudge keburukannya, jangan mudah menghinanya, jangan mudah mencaci makinya, jangan mudah menghardiknya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Bisa jadi dia yang selama ini kita hina karena dosanya, karena maksiatnya, karena kesalahannya, di ujung hidupnya Allah berikan kesempatan bertobat, kemudian dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita yang hari ini kelihatan soleh, yang hari ini kelihatan baik, yang hari ini kelihatan alim, yang hari ini kelihatan amalnya seolah-olah banyak, kita jangan ujub, jangan sombong dengan amal kita, karena barangkali di penghujung usia kita, saat Allah mencabut usia kita,
Di saat itu kita terpeleset, malah berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang jauh dari Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Rahmat Allah, dan begitu luas rahmat Allah kepada kita. Makanya teman-teman sekarang ya, kita mulailah belajar untuk mengatakan dalam hati kita bahwa semua kebaikan yang datang dalam kehidupan kita itu karena apa? Rahmat Allah. Teman-teman akhwat, dulu nggak pernah pakai jilbab, nggak pakai hijab, banyak aurat yang sering terlihat. Kemudian sekarang diberikan kesempatan hidayah untuk menutup auratnya. Teman-teman jawab, ini adalah rahmat Allah. Teman-teman ikhwan, dulu nggak pernah punya waktu buat ngaji, nggak ada waktu buat taklim ahilman. Jangankan ke masjid, dengar masjid aja kadang-kadang hareeng nyeri huntu, nyeri panas yang nyeri huntu gitu kan, nggak kuat. Hari ini rindu, dekat, pengen ngaji, ngaji belum selesai udah nanya, pekan depan ngaji lagi yuk, can beres. Kenapa ngaji lagi? Enak di TH mah menang dahar. Ternyata ngajinya karena makan gitu. Dia rindu datang ke majelis ilmu, dia rindu datang ke majelis zikir, dia ingin terus datang ke sana. Rahmat Allah. Bukan karena ahilman, bukan karena makan, bukan karena TH, bukan, tapi karena apa? Rahmat Allah. Maka percayalah teman-teman semua, insya Allah, bismillah, kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya. Kenapa? Karena kita yakin ada rahmat Allah. Yang ketiga, seseorang itu mendapatkan petunjuk, tadi ahilman sampaikan, hidayah karena rahmat Allah. Ini kan mohon maaf ya, kenapa ahilman menyinggung ini? Karena kadang diantara teman-teman seringkali, oh ini gara-gara saya, ini kalau saya nggak begini, nggak begitu, nggak, bukan. Semua karena rahmat Allah. Lisan ini lantang bicara, mudah bicara, ringan bicara, bukan karena cerdas pinternya ahilman. Siapa ahilman ini? Bukan, karena Allah yang menuntun ini semua, karena ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Teman-teman, mohon maaf, tadi di rumah mau berangkat ke sini mungkin banyak godaannya, betul apa enggak? Belum lagi hujan teak lah, belum lagi berangkatnya sendiri teak lah, gitunya. Dan karena teman dekat kita udah nikah duluan kemari pekan lalu, jadi yang biasa tebengan kita teh hilang, dan sekarang dia perginya sama pasangan dia yang sudah halal teh, dan kita kemudian dicampakkan begitu saja. Sekarang kita jalan sendirian gitu, ngucruk sorangan, tiba-tiba di jalan hujan, nyesek kan? Betul apa enggak? Can ku hujana, can ku capena, can ku padatna, can mohon maaf, ku takut dengan pandemi coronanya, betul apa enggak? Semua deg-degan, tapi teman-teman maksain pengen berangkat. Allahu Akbar. Semua yang memudahkan pertemuan ini karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta rahmat Allah. Ali Imran ayat 8, silakan dibuka. Sampai jam berapa ini kajiannya? Auje? Sampai Isya, setuju apa enggak? Enggak capek? Siapa yang capek? Ahilman. Mohon izin ahilman minum sedikit ya. Surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat 8. Seperti biasa ya, ahilman sekali teman-teman sekali, kita baca plus artinya. Ini sebenarnya teman-teman sudah hafal doanya sebenarnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, sama-sama. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzik, janganlah engkau condongkan, qulubana, hati-hati kami,
ba'da setelah, idh hadaitana engkau berikan petunjuk kepada kami, wahablana dan karuniakan kepada kami, milladungka dari sisimu, rahmatan kasih sayang atau rahmat ya. Jadi kalau Ahilman bilang rahmat artinya apa? Kasih sayang atau cinta begitu ya. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, Al-Wahhab maha pemberi. Sudah hafal artinya? Oke. Rabbana, oh, jadi nggak ulang gitu. Katanya sudah hafal. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzik janganlah engkau condongkan, qulubana hati-hati kami, ba'da setelah, idh hadaitana engkau berikan petunjuk kepada kami, wahablana dan karuniakan kepada kami, milladungka dari sisimu, rahmatan kasih sayang, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, Al-Wahhab maha pemberi. Tadi Ahilman baca innaka sesungguhnya engkau berarti Allah ya, sesungguhnya engkau Allah. Sama-sama Ahilman sekali Arabnya, teman-teman terjemahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ba'da setelah idh hadaitana engkau berikan petunjuk kepada, wahablana dan karuniakan kepada kami, milladungka dari sisimu, rahmah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau, Al-Wahhab. Coba nih masih agak ini nih artinya nih ya. Sama-sama ya, yang kencang ya, nggak apa-apa salah juga ya, nanti dibenerin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Allahu akbar walillahil hamd. Teman-teman sekalian, tingkatan cinta pertama adalah rahmat, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Apa namanya? Rahmat, tiada terbatas, tiada terhitung. Itulah rahmat Allah. Seseorang diampuni dosanya karena rahmat Allah. Seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Seseorang mendapatkan petunjuk karena rahmat Allah. Yang kedua, tingkatan cinta yang kedua namanya mawaddah. Yang pertama apa? Yang kedua mawaddah. Ahilman, apa itu mawaddah? Mawaddah itu artinya kasih sayang setiap manusia kepada manusia yang lain yang semakin bertambah walaupun
ada kekurangannya. Kasih sayang manusia kepada manusia yang lain yang semakin bertambah walaupun tahu kekurangannya. Kebayang gak sama teman-teman? Makin tahu kekurangannya, makin dalam cintanya. Ahilman, apa contohnya? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, atau orang tua kepada anaknya. Coba Ahilman tanya nih, punten mohon maaf. Orang tua punya anak dua, punten. Anak pertama sempurna, normal seperti biasa. Anak yang kedua mohon maaf sakit, sehingga kurang sempurna. Pertanyaan Ahilman, biasanya kecondongan hati lebih sayang kepada yang pertama atau yang kedua? Halo? Pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Padahal tahu kekurangannya, tahu kelemahannya. Justru makin tahu kekurangannya, makin ada kelemahannya, kita makin sayang. Itu mawaddah. Ya tentu kalau yang sempurna normal udah nggak tanya lagi, pasti sayang. Orang tua kepada siapapun anaknya. Allahu Akbar. Mohon maaf teman-teman sekalian, dalam hidup kita tentunya selain Allah gitu ya, di antara manusia yang sayang kepada kita, manusia yang paling sayang kepada kita adalah orang tua kita, wabil khusus ibunda kita. Ibu kita mengandung 9 bulan, ibu kita melahirkan, taruhannya apa? Hidup dan mati. Ibu kita menyusui, ibu kita mengurus kita, mendidik kita, membesarkan kita, capek, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Allahu Akbar. Diberikan cintanya kepada anaknya. Kenapa? Karena sayang kepada anaknya. Begitupun ayah. Ayah sayang sama anaknya. Dia banting tulang cari nafkah, peras keringat, berjuang luar biasa. Ketika anaknya sakit, orang tua ke bawah sakit, betul apa enggak? Seringkali bilang begini, daripada anak saya yang sakit mending saya yang sakit, kan begitu. Dalam sekali. Maka orang tua mencintai anaknya, itu adalah ikatan cinta yang begitu kuat mawaddahnya. Contoh lain, ikatan cinta suami istri, makanya disebut apa? Mawaddah. Ya kan? Ada sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu. Suami istri, punten mohon maaf, kalau benar dia mencintainya, makin tahu kekurangannya, makin cinta kepadanya. Makanya mohon maaf ya teman-teman, hati-hati sebelum menikah. Kita mencintai seseorang karena ada apanya. Ketika ada apanya hilang, maka khawatirnya menjadi hilang juga rasa cintanya ketika nanti sudah menikah. Makanya kalau sudah menikah, mohon maaf ya, tanya AUJ yang baru nikah beberapa hari yang lalu gitu. Alhamdulillah ya. Tinggal beberapa orang lagi teman-teman yang belum nikah ya. Berapa? Di sini yang belum nikah angkat tangan, ikhwan. Angkat tangan. Rek iraha tuh ya teh. Akhwat, ada yang belum nikah di sini? Yang mana orangnya? Baik, nggak usah ditunjuk tangan ya. Di sini insya Allah ikhwannya ada, akhwatnya juga ada. Mudah-mudahan Ahilman berharap walaupun teman-teman tidak menatap, tidak berjumpa, tapi insya Allah lampu jadi saksi cinta kita bersama gitu ya. Lampu jadi saksinya gitu ya. Allahu Akbar. Suami istri teman-teman, sok coba teman-teman mohon maaf ya, nanti akan ketemu masa-masa di rumah tangga yang kita makin tahu kekurangan pasangan, tapi makin cinta dengan pasangan itu. Kan kita waktu dulu sebelum nikah makan kadang-kadang suka nyumput ya, sembunyi-sembunyi, nggak pernah ingin tahu kekurangan kita. Betul apa enggak? Berpenampilan kalau ikhwan harus yang paling ganteng. Mau ketemu dengan si akhwat yang kita cintai, masya Allah. Kadang-kadang teboga jaket nu halus minjem ka babaturan, pakai teboga duit minjem ka babaturan. Betul apa enggak? Si bebebnya minta cigoleng. Naon cigoleng teh? Nasi goreng gitu maksudnya tehnya.
minta aci oyeng. Aci oyeng teh naon cireng mereunannya. Oh, kan orang teh apanya aci oyeng teh apa? Ternyata nasi goreng. Itulah mau makan, kan suka nanya kan kita mah ya kalau sebelum nikah, kamu udah makan apa belum gitu kan. Sigana mah eta teh password mereunnya. Ditanya we tiap saat. Isuk-isuk nanya, udah makan apa belum? Siang udah makan apa belum? Malam udah makan apa belum? Kamu tuh pengen aku gendut ya? Nanya udah makan apa belum terus, kan suka kadang-kadang begitu tuh. Nanya terus, ujungnya dia minta. Iya, aku tuh dari tadi mual-mual gitu, nggak tahu ya mau makan apa. Ditanya sama kita kan, ya udah mau makan apa? Nanti beliin. Iya, maunya si aci oyeng, nasi goreng maksudnya teh. Teman-teman, tengah bulan teboga duit, siang teman-teman suka itu minta nasi goreng dibeliin apa enggak? Dibeliin. Datang ke tukang nasi goreng, Mang, hiji. Mang, bayar awal bulannya. Cinta merubah segalanya. Ku cinta mah anu era gaji teboga ka era ku cinta mah. Betul apa enggak? Dibeli, dikasih. Allahu Akbar. Menutup kekurangan kita. Udah nikah berubah. Teboga duit ngomong teboga duit. Betul apa enggak? Sok tanya nih. Atulah jalan-jalan. Ari nyai mikir atuh. Teh teboga duit. Kata si nyainya, nah kok gitu sih dulu waktu sebelum nikah kayaknya ada semua kayak Doraemon. Jadi semua dikeluarin, semua harus ada buat yang dicintai. Setelah menikah, tahu kekurangannya, dibuka, nggak masalah. Makin bertahan dan semakin tahu kekurangannya kita makin bertahan, makin besarlah mawadahnya. Makanya kalau kata Dr. Aisyah Dahlan katanya, di antara bentuk romantisnya suami depan istri adalah kentut di depan istri. Romantis, ya. Pokoknya teman-teman dulu kalau sebelum nikah kentut ya kikian tah. Da mung kapanggih teh ya. Udah nikah mah, Neng, sini. Tiduran deh. Dut. Iya, kok gitu. Tapi karena cinta, ada perasaan cinta. Mawaddah namanya. Ahilman, mana ayatnya? Tahu kan ayatnya kan? Yang ada kalimat mawaddah di surat apa? Tahu di mana? Ayatnya ada di surat Undangan. Ditulis surat Undangan. Itu dihapus. Tahu kan ayatnya kan? Ini rata-rata ada di kartu undangan nikah. Surat Ar-Rum ayat 21. Tadi nulis undangan coret dah. Suratnya di surat Undangan. Oke, kita akan bahas ikatan cinta episode kedua nanti. Ya, kita baru bicara berapa level ini? 2 level gitu ya. Nanti ada 3 level totalnya. Kemudian nanti kita akan bahas juga bagaimana agar ikatan cinta itu mendatangkan kebaikan. Ya, insya Allah pekan depan. Untuk kali ini dibuka nanti Ar-Rum 21. PR dari Ahilman, hafalin ayat itu. Hafalin. Yang hafal pekan depan dapat bolu insya Allah. Ya, hafalin. Dan dapat rekomendasi akhwat terbaik buat ikhwan, dan akhwat mendapatkan ikhwan terbaik rekomendasi. Cukup rekomendasi aja. Teman-teman kalau mau ngelamar tanda tangan Ahilman cukup ampuh kok insya Allah gitu. Ahilman Fauzi. Kata orang tuanya, "Nu ngalamar Ahilman." Ini pada jamaah. Oke, jelas kira-kira? Ya, nanti kita akan bahas. Mohon maaf barangkali segitu dulu untuk hari ini.